Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradia Tiara Putri, NPM 1810305005. Saya dari Biologi 3. Di sini, saya akan menjelaskan inovasi belajar yang akan saya sampaikan pada pertemuan 15. Saya mendapatkan subtema motivasi belajar dan saya akan menggunakan keanekaragaman hayati. Langsung saja ya. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang ini yaitu siswa tidak belajar secara langsung materi keanekaragaman hayati, hanya dapat belajar secara daring. Padahal pada materi ini, siswa lebih menyukai pembelajaran di luar kelas karena dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian, kurang fokusnya siswa dalam materi yang disampaikan membuat motivasi yang ada pada dirinya berkurang. Misalnya saat pembelajaran daring dilaksanakan, siswa malah lebih asik menonton atau membuka aplikasi sosial media lainnya. Sehingga fokusnya menjadi terbagi dan berkurang. Nah, berbagai macam tumbuhan, khususnya tumbuhan herba, akan merangsang kemampuan berpikir secara maksimal untuk merekam bentuk dari gejala-gejala yang dapat diamati. Tumbuh-tumbuhan ada di lingkungan kita, yaitu tumbuhan herba biasanya tumbuh baik di pekarangan sekolah, pekarangan rumah, bantaran sungai, atau tempat-tempat lain. Nah, dari latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, saya akan menjelaskan inovasi belajar yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama judul. Judulnya yaitu Observasi Kearifan Lokal dalam Inovasi Pembelajaran Biologi Jelajah Alam Sekitar dengan memanfaatkan lingkungan di rumah sebagai motivasi belajar materi keanekaragaman hayati. Yang kedua, alur pengembangan produk inovasi. Langsung saja ya. Nah, alurnya yaitu yang pertama menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar atau yang kita singkat JAS. Nah, pendekatan ini akan dilakukan di rumah siswa. Jadi siswa bisa melakukan observasi di masing-masing rumahnya, di lingkungan sekitar rumahnya. Seperti itu. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran ini dilakukan dengan mengamati berbagai macam tumbuhan yang ada. Itu terserah yang ada di lingkungan sekitar rumah siswa. Lalu, yang ketiga, hasil belajarnya akan diperoleh siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, hasil belajar aspek kognitif diperoleh dari skor pretest dan posttest, penilaian laporan kegiatan, serta pengamatan tugas. Nah, kemudian ada pengembangan materi keanekaragaman hayati yang sudah saya jelaskan, yaitu pengembangannya berupa materi-materi keanekaragaman hayati pada siswa kelas 10. Lalu yang terakhir, lingkungan rumah sekitar. Nah, lingkungan rumah sekitar ini sangat mempengaruhi ya, karena setiap siswa jelas lingkungan sekitarnya berbeda, tempat tumbuhannya tumbuh. Nah, lalu kebutuhan pengembangan inovasi. Kebutuhan di sini yang saya butuhkan yaitu objek pembelajaran biologi. Objeknya itu yaitu lingkungan itu sendiri, lingkungan rumah sekitar yang ada di sekitar rumah siswa. Nah, lingkungan ini yaitu berupa kearifan lokal untuk memotivasi belajar biologi siswa agar lebih efektif. Lalu yaitu strategi implementasi inovasi. Meskipun keanekaragaman hayati mudah dijumpai di alam sekitar, materi keanekaragaman hayati adalah materi yang sangat kompleks dan memiliki jangkauan luas, sehingga diperlukan pendekatan dan strategi yang tepat agar pembelajaran menjadi bermakna serta efektif dan efisien. Nah, materi keanekaragaman ini jika disampaikan secara lisan tanpa pengamatan secara langsung akan membuat siswa kesulitan dalam mengklasifikasikan tumbuhan itu sendiri. Nah, siswa akan lebih memahami materi jika mengambil secara langsung berbagai macam dan ciri-ciri yang dimiliki pada tumbuhan, sehingga identifikasi tumbuhan dapat maksimal. Nah, seperti itu. Terima kasih.